Nah, guys, kembali lagi di channel Aprisitorus, di mana channel ini akan memberikan diri kamu suatu informasi baik dari pekerjaan, asmara, keuangan, ataupun kehidupan diri kamu secara general. Sebelum saya memberikan suatu informasi dari berbagai aspek yang barusan saya katakan tadi, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, informasi yang saya berikan terhadap diri kamu bukan suatu acuan untuk kamu ambil dan untuk kamu terima. Saya hanya bisa memberikan diri kamu suatu informasi berdasarkan kartu yang saya pegang ini. Diri kamu hanya bisa berencana terhadap kehidupan kamu, akan tetapi di balik dari informasi dan perencanaan tersebut, lagi-lagi yang menentukan adalah Sang Pencipta. Sebelum saya mengambil satu persatu kartu yang saya pegang ini secara acak, saya juga mengingatkan kepada teman-teman, apabila ketemu dengan channel saya, agar menekan tombol subscribe-nya dan menyalakan loncengnya supaya next video saya lebih semangat untuk memberikan suatu informasi baik terhadap kondisi energi kamu, manusia yang selama ini kamu prioritaskan, serta pihak ketiganya. Oke, Wageng, sama seperti biasanya, saya tidak memiliki judul atau topik yang akan saya angkat atau yang akan saya bahas, tetapi saya akan berusaha untuk berbagi cerita dari setiap kartu yang akan saya ambil nanti secara acak. Apakah cerita di balik dari kartu tersebut akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung. Saya akan mengambil beberapa kartu, di mana kartu yang akan saya ambil nanti bisa saja bersifat resonate, bisa saja tidak bersifat resonate. Semuanya saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu, semuanya saya kembalikan terhadap situasi energi yang kamu miliki untuk saat ini. Nah, guys, di depan saya ini sudah ada beberapa kartu yang sudah saya ambil secara acak satu persatu dari tumpukan kartu yang saya pegang tadi. Apakah informasi atau cerita di balik dari kartu yang ada di depan saya ini akan memberikan suatu gambaran yang bersifat positif atau kebalikannya? Kita langsung terhadap kartu pertama. Muncul kartu ini. Sekali lagi saya mengatakan, muncul kartu yang saya pegang ini, di mana kemunculan kartu yang saya pegang ini seperti memberikan suatu isyarat atau berbicara terhadap kondisi satu energi, yang di mana kondisi energi tersebut untuk saat ini saya melihat dan saya merasakan sepertinya ada satu bentuk pergerakan, tetapi bentuk pergerakan ini seperti orang yang menempatkan posisi diri sendiri, di mana posisi itu benar-benar berimajinasi yang tidak wajar. Bukan hanya imajinasi tidak wajar, tetapi ada kecemasan yang begitu sangat mendalam, di mana kecemasan ini membuat pemikiran tidak jernih. Kalau saya mencoba untuk mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi pihak lain atau orang lain, serta mengesampingkan satu energi yang saya katakan tadi, bisa saja kartu yang saya pegang ini seperti membuktikan ada satu kondisi yang dimana kondisi tersebut membuat
posisi diri sendiri seperti dalam bahaya. Apa yang barusan saya katakan bisa saja mengarah terhadap posisi energi kamu, dan apa yang barusan saya katakan tadi bisa saja mengarah terhadap manusia tersebut. Akan tetapi, sebelum saya memberikan suatu informasi terhadap kemunculan kartu yang saya pegang ini, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu sebelum saya mengarah terhadap manusia tersebut. Sebelum saya mengarah terhadap manusia itu, terlebih dahulu saya akan mengarah terhadap diri kamu. Di mana ketika diri saya mengarah terhadap posisi energi kamu, baik secara pemikiran, perasaan, ataupun kondisi batin kamu, dari ketiga aspek yang barusan saya katakan, kalau saya menarik dari kondisi perasaan kamu, mungkin diri kamu ini masih merasa emosional dan masih merasa sangat marah atau masih merasa sensitif. Rasa emosional dan kesensitifan itu timbul di dalam perasaan kamu karena perasaan kamu sama sekali tidak mendapatkan yang namanya suatu kebahagiaan. Jelas perasaan itu merasa emosional karena orang yang kamu prioritaskan ternyata selama ini menyimpan berbagai rahasia atau kebohongan. Namun, rahasia tersebut sudah ketahuan terhadap diri kamu dan kebohongan tersebut sudah muncul di atas permukaan. Rahasia dan kebohongan itu muncul bukan menjamin manusia tersebut untuk meminta maaf, malah menyalahkan diri kamu dan mengata-ngatain, saya seperti ini akibat dari karakter kamu. Enak ya seperti itu, Wak Geng. Saya berbicara dari apa yang barusan saya katakan tadi, itu masih berdasarkan dari pergerakan energi kamu, terutama dari perasaan kamu. Belum acuannya dari kartu yang saya pegang ini. Kalau acuannya dari kartu yang saya pegang ini, bisa saja saya mengategorikan pemikiran kamu ini belum bisa lepas untuk memikirkan manusia tersebut, walaupun manusia itu sudah pergi meninggalkan diri kamu dan memberikan kesalahan. Sepertinya diri kamu ini sangat sulit untuk melupakan dia. Ya, bagaimana mungkin untuk bisa kamu lupakan? Kartu pertama saja sudah muncul kartu The Moon. Bisa saja kondisi pemikiran kamu ini diguncang oleh manusia tersebut akibat dari satu permainan yang tidak kamu ketahui tetapi bisa dirasakan oleh intuisi kamu. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, di luar dari koneksi perjalanan komitmen kamu, kartu ini pun seperti membuktikan pergerakan energi kamu seperti pergerakan energi yang berputar-putar. Berputar-putar dalam arti apa? Semangat ada, optimis ada, ambisius ada, tetapi hasilnya nol. Seperti apa ya yang ingin saya umpamakan diri kamu ini? Bergerak ke situasi A, tetapi ketika bergerak ke situasi A, tiba-tiba kembali ke situasi di awal. Awal dan ke depan dan di awal. Seperti itu yang saya lihat, Wak Geng. Pergerakan energi kamu ya.
Coba kamu pikir secara logika, kenapa diri kamu ini sangat sulit untuk mendapatkan yang namanya situasi perubahan walaupun diri kamu sudah berusaha. Coba kamu pikir secara logika ya, logika saja yang bermain. Apakah intuisi kamu berbicara ada yang sengaja mempermainkan kamu, atau mungkin ada kesalahan dari energi kamu? Sekedar ingin bertanya, Wak Geng. Kalau kamu mempertanyakan kenapa kondisi diri kamu seperti itu, kartu The Moon ini sudah menjelaskan. Ada orang yang sengaja, tetapi orang yang sengaja ini karena memang cemburu melihat perubahan kamu. Ada orang yang pernah bertengkar terhadap diri kamu, dan ada orang yang sakit hati dari ucapan kamu, di mana perkataan yang keluar dari ucapan kamu ini tanpa kamu sadari ketika diri kamu emosional mengucapkannya. Aneh kan? Kamu yang sakit hati, kenapa orang yang justru sakit hati? Yaitu pembawaan energi kamu masih emosional, kamu tidak tahu seluruh perkataan yang kamu ucapkan. Makanya saya selalu mengingatkan, kendalikan emosi kamu, kendalikan pemikiran kamu. Karena kamu tidak tahu mana orang yang mudah tersinggung dan mana orang yang tidak mudah tersinggung. Ada seseorang ini yang masih menyimpan sakit hati terhadap diri kamu. Bisa saja sakit hati ini di situasi masa lalu, atau mungkin dari sahabat kamu ketika diri kamu memperkenalkan orang yang kamu prioritaskan dan sahabat kamu menyukai. Saya berbicara seperti ini, Wak Geng, itu saya lemparkan terhadap pola pemikiran kamu. Bukan berarti saya berbicara seperti ini menjadi acuan. Saya hanya mencoba untuk melihat. Begitu saya melihat kartu ini yang keluar, secara otomatis kartu ini membuktikan. Kalau saya berbicara dari sisi lainnya, saya rasa ada kecemasan yang begitu tidak wajar yang sedang kamu rasakan. Ada suatu kecemasan yang membuat diri kamu seperti menyerah. Ada suatu kecemasan yang membuat diri kamu lelah. The Moon, unsur air, berlambangkan 3 zodiak: Pisces, Cancer, dan Scorpio. Saran saya cuma satu. Walaupun memang ada seseorang yang bersifat cemburu terhadap diri kamu, tetapi sengaja membuat diri kamu ini berputar-putar, saya rasa itu hanya bersifat sementara terhadap diri kamu. Tidak ada pengaruh yang begitu sangat besar selagi diri kamu memiliki kondisi intuisi yang tajam. Itu dia, Wak Geng. Dan saran saya next time, jeli ya untuk melihat berbagai keadaan. Jeli, pilih mana yang menjadi tempat untuk diri kamu berbagai cerita, dan mana tempat yang tidak harus kamu untuk berbagi cerita. Kalau saya mencoba untuk mengarahkan kartu yang saya pegang ini terhadap posisi energi manusia tersebut, saya rasa kartu ini pun sekali lagi membuktikan secara karakter manusia itu terlalu banyak menipu diri kamu. Tetapi di sisi lain yang ingin saya bahas, keluarnya kartu The Moon ini seperti ingin menyampaikan terhadap diri kamu bahwasannya orang yang telah meninggalkan diri kamu dari karakter yang terlalu banyak menipu diri kamu, sepertinya untuk saat ini merasa ketakutan. Merasa ketakutan dalam arti apa? Karena diri dia
melihat diri kamu secara tidak langsung sudah mendapatkan yang namanya kehidupan netral. Ketakutan, bahaya, dan kondisi batin yang seperti tidak terima melihat perubahan kamu. Yang ingin saya bahas bukan mengenai energi kamu, karena saya tadi sudah mengatakan kalaupun memang ada orang yang sengaja melakukan diri kamu dari unsur sakit hati, itu hanya bersifat sementara. Yang ingin saya bahas dari manusia tersebut, karena rasa ketakutan ini beralasankan apa gitu, geng. Muncul kartu Queen of Swords, raja atau ratu yang memegang satu pedang. Kalau saya mencoba untuk menarik kata pedang, pedang ini seperti menggambarkan karakter kamu, yang dimana karakter kamu ini yang dulu memiliki hati begitu sangat lembut, yang dulu diri kamu ini selalu mengutamakan orang lain daripada diri sendiri, yang dulu diri kamu ini terlalu banyak memberikan simpati, yang dulu diri kamu ini seseorang yang begitu sangat sabar, yang dulu diri kamu ini terlalu banyak berjuang. Untuk saat ini, satu kata pun yang saya katakan tadi tidak ada muncul dari energi kamu. Yang muncul dari energi kamu yang saya rasakan saat ini adalah karakter seperti iblis. Karakter seperti iblis dalam arti apa? Sudah tidak mau lagi untuk membahas manusia yang telah meninggalkan diri kamu. Karakter itulah yang membuat manusia itu seperti merasa ketakutan dan bahaya. Karena apabila manusia itu kembali terhadap diri kamu sudah menganggap manusia itu sebagai lawan di dalam kehidupan kamu, bukan lagi seseorang yang bermain secara perasaan. Kebalikan situasi di masa lalu. Di masa lalu manusia itu menganggap diri kamu hanya sebagai lawan untuk mencari keuntungan agar manusia itu bisa diprioritaskan. Untuk saat ini, diri kamu yang menganggap manusia itu sebagai lawan, tetapi manusia itu ingin memprioritaskan kamu. Kebalikannya, muncul kartu Queen of Cups. Queen of Cups, raja atau ratu yang memegang satu cawan. Cawan yang dipegang ini lebih mendominasi untuk berbicara mengenai perasaan. Suatu kondisi perasaan yang bisa saja saya kategorikan dari pergerakan energi manusia tersebut, ternyata manusia itu baru menyadari diri dia sayang terhadap diri kamu. Baru menyadari manusia itu merasa nyaman terhadap diri kamu. Baru menyadari diri kamu itu memiliki wibawa, keanggunan, keeleganan, karisma. Itu baru dia sadari untuk saat ini. Dulu tidak dia sadari. Baru dia sadari, ternyata saya cintanya cuman terhadap kamu. Cintanya hanya kepada diri kamu. Rasa sayangnya hanya kepada diri kamu. Itu dulu diri kamu yang memprioritaskan, sekarang giliran manusia itu yang mengemis-mengemis untuk memprioritaskan diri kamu. Saya rasa kondisi perasaan dia masih dia jaga terhadap diri kamu. Walaupun memang kita tidak tahu pergerakan energi dari manusia itu
sudah datang terhadap diri kamu untuk mengemis atau memang belum. Tetapi secepatnya pergerakan energi itu akan membuktikan bahwasannya dia masih mencintai diri kamu walaupun situasinya untuk saat ini sudah tidak lagi terkoneksi. Muncul kartu The Hangman. Kata The Hangman, posisi seseorang yang diikat tetapi posisinya terbalik. Kepala di bawah, kaki di atas. Dulu diri kamu yang memperjuangkan, tetapi perjuangan kamu tidak memiliki arti. Sekarang giliran manusia itu yang akan memperjuangkan diri kamu dalam waktu dekat. Dia akan berkorban terhadap diri kamu dan dia akan merendahkan karakter keras kepala dia demi mendapatkan diri kamu kembali. Dan dia tidak memperdulikan resiko apa yang akan dia dapatkan. Mau diri kamu menolak, mau diri kamu menghina, mau diri kamu meremehkan, mau diri kamu memfitnah, mau diri kamu menjatuhkan, mau harga dirinya kamu injak-injak, dia tidak peduli. Dia akan memperjuangkan diri kamu kembali. Tuh, dia wage. Muncul kartu The Empress. Kartu The Empress. Raja di atas raja, ratu di atas ratu. King of the king, queen of the queen. Kalau saya mencoba untuk menarik dari kata The Empress, ternyata kenapa manusia itu masih ingin memperjuangkan diri kamu dan rela berkorban terhadap diri kamu dalam waktu dekat? Karena dia tahu diri kamu ini yang membuka pintu rezeki dia. Karena dia tahu diri kamu ini yang begitu sangat peduli. Karena dia paham tanpa diri kamu, kehidupan dia tidak ada apa-apanya. Tapi ya karena kebodohan, itu dia. The Empress, wah geng. Raja di atas raja. Ternyata akibat dari karakter di masa lalu membuat situasinya sudah hancur, tetapi untuk saat ini manusia itu tanpa diri kamu frustasi. Sudah jelas lah, apalagi ada ikatan pernikahan yang berpuluh-puluh tahun dilakukan, mana mungkin bisa dipungkiri ikatan itu walaupun sudah tidak terkoneksi. Begitu juga terhadap LDR. Apalagi yang LDR, dia tidak akan mau lepas dari diri kamu karena dia masih membutuhkan diri kamu dari kondisi materi. Muncul kartu The Tower. Unsur tanah berlambangkan 3 zodiak. Capricorn, Taurus, dan Virgo. Kalau saya mencoba untuk mengesampingkan ketiga zodiak yang saya katakan tadi, mungkin kartu The Tower ini manusia tersebut sudah menerima resiko. Ada resiko yang sedang dia terima ini dari kehidupan dia ketika dia menjauh dari diri kamu. Di mana resiko ini saya kategorikan berupa kehancuran. Di sisi lain, walaupun diri kamu sudah menganggap manusia tersebut untuk kamu tolak dan untuk tidak kamu respon, The Tower ini, manusia itu masih memiliki satu keyakinan bahwasannya diri kamu akan luluh dan kamu akan memberikan kesempatan terhadap manusia tersebut. Oke Wak Geng, hanya itu yang bisa saya berikan informasinya terhadap diri kamu dari berbagai kartu yang saya ambil tadi. Sebelum saya menutup perkataan saya, sekali lagi saya mengingatkan, kalau menurut diri kamu perkataan saya tadi bisa masuk secara logika kamu, silakan angkat.
Tetapi kalau menurut diri kamu tidak masuk secara logika kamu, tidak usah kamu angkat dan jangan paksakan terhadap kondisi energi kamu agar perkataan saya tadi bisa bersifat resonate ataupun tidak resonate. Anggap saja sebagai gibahan yang tidak berfaedah atau tidak berkualitas. Semua saya kembalikan terhadap pola pemikiran kamu. Yang positif ambil, yang negatif buang. Sekian dulu informasinya. Salam kartu tarot, salam zodiak.